11 April kemarin tuh ada trending topik juga sih. Tapi di beberapa platform media sosial. Justru untuk di tayangan, ini kalau sepengetahuan ya, tayangan televisi analog gitu, televisi itu jarang ada memberitakan sosok Mas Anas Urbaningrum. Baru bebas. Bebas. Itu hampir di semua TV nggak ada yang menayangkan karena ketutup RDP Komisi 3. Tapi ketika kita lihat di medsos, di YouTube, wah banyak tuh kader-kader HMI. Bahkan belakangan ini ada yang bilang itu adalah pidato reunian katanya kan. Tapi bener nggak sih sekelas Mas Anas ini kan, mantan ketum PBHMI, mantan ketum Partai Demokrat ini kan, ya nggak mungkin juga kalau dia sudah kehilangan power tuh nggak mungkin sebetulnya. Iya, kalau aku lihat-lihat ya, dari pasca keluarnya dia masih banyak simpatisan, masih banyak pendukung. Kalau menurut ketua sahabat AU, Anas Urbaningrum, iya, ketua PKN sekarang, ketua Partai Kebangkitan Nusantara, Bang Gede Pase sudah. Bang Gede Pase. Penyambutan kemarin itu di Sukamiskin itu ya. Di Sukamiskin. Waktu keluar tanggal 11 sekitar jam 2-an sore itu ada sekitar 2.000 masa yang di sana. Bahkan yang trending itu kan putihkan Bandung katanya kan. Menunggu kebebasan dari Mas Anas Urbaningrum. Dan setelah itu langsung kan Mas Anas pidato untuk pidato kebebasannya dengan ya alhamdulillah kata dia bersyukur. Terus orasi pertamanya. Orasi pertama pasca bebas, menghirup udara bebas. Terus habis itu mereka kan ngumpul di salah satu restoran katanya kan buka puasa bersama. Habis itu terus sholat tarawih bersama. Habis itu Mas Anas kembali ke rumah, ke Blitar. Sungkem. Ke kediaman orang tuanya kan di kampung halaman di Blitar. Mudik duluan berarti? Iya, sempat gini juga. Cuman selama 3 bulan terakhir dia wajib lapor sih ke Lapas ya. Sempat jalan juga kan ke makam Bung Karno juga. Karena belum sempat belum bebas secara murni gitu lah. Kalau sekarang ini masih selama 3 bulan terakhir harus lapor dulu di Lapas. Ya, beli ketum Gede Pase sih juga bilang kan di salah satu interview dia itu kan memang gambar dari sosok Mas Anas ini bisa digambarkan dia mirip lah seperti sosok Bung Karno. Wih, kata ya. Lahir di Blitar, terus akan melanjutkan cita-cita politik dari bebas dari keluar penjara. Nah, apakah benar seperti itu? Ternyata itu tadi sanksinya di si Mas Anas ini apa sih? Dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Itu kan undang-undang. Makanya tuh hak memilih dan dipilih, atau katanya kan dengar-dengar akan siap bergabung di PKN. Iya, ketum PKN juga dalam beberapa kali wawancaranya juga menegaskan PKN siap memberikan tempat spesial khusus. Bahkan partai itu emang disiapkan untuk Mas Anas Urbaningrum bersama Laksamana Soekardi. Mantan punggawa, mantan bendum PDI dulu. Yang juga seperti Gerindra kan. Artinya meskipun selama di dalam penjara di Lapas Sukamiskin, setelah Mas Anas divonis 8 tahun penjara atas kasusnya korupsi Hambalang mega proyek ya, bisa dibilang mega proyek 10 tahun. Karena vonisnya 10 tahun, cuman kan akhirnya dia jalani 9 tahun 3 bulan. 8 tahun 3 bulan. 9 tahun 3 bulan. Nah, itu kan mega proyek itu, ini sebagai pengingat kita ya. Itu mega proyek dengan anggaran 2,5 triliun kan gitu. Tapi kemudian dalam prosesnya sampai sekarang itu kan masih mangkrak dan menyebabkan kerugian negara sampai 700 miliaran karena dikorupsi. Buat kalian yang penasaran, ini dia. Gedung Hambalang yang mangkrak. Gedung Hambalang yang mangkrak. Editor. Hambalang masih mangkrak sampai sekarang. Wisma Atlet. Aku tuh emang senang ngasih tugas editor. Nah, ternyata masih banyak yang jadi simpatisan itu loh yang ku heran ya. Maksudnya biasanya orang yang sudah keluar dari penjara ini kan namanya ini pasti redup gitu loh. Terus pasti banyak ditinggalkan, dicaci,
terus di apa istilahnya, di banyak yang sumpah serapah kan dengan itu. Cuman kemudian pas kemarin Mas Anas keluar, banyak yang ini memberikan dukungan. Artinya memberikan mungkin apresiasi. selama Anas berproses, bisa saja tidak hanya politik praktis, sekedar politik praktis kayak simbiosis mutualisme, saya dapat apa, kamu dapat apa, tapi ada politik moralnya di dalam itu. Bahkan pas kemarin keluar itu banyak yang menagih janjinya. Katanya mau dibongkar, mungkin masih lembar pertama kan gitu-gitu. Atau yang digantung di Monas. Masih bisa, sekarang sudah bisa jalan-jalan ke Monas kan. Karena udah keluar, udah bisa jalan-jalan ke Monas nih. Udah bisa buka lembaran yang kedua, ketiga, begitu gitu. Masih banyak yang mengharapkan Mas Anas di kasus Hambalang itu untuk apa ya istilahnya, speak up. Untuk ngomong, untuk berstatement. Kebenarannya seperti apa sih kan gitu, masih banyak yang nanya. Karena menurut pasca dia keluar juga dia merasa terzolimi. Mas Anas dalam pidatonya merasa terzolimi. Ini harus berarti kan siapa yang menjolimi. Nah ini kayaknya tantangan juga nih buat Mas Anas nih. Tapi apakah pasti ada yang deg-degan nih setelah Anas keluar, pasti ada yang deg-degan. Tapi itu tadi, apakah Mas Anas akan memaafkan? Ini kan menjelang Idul Fitri gitu. Memaafkan mungkin, melupakan tidak. Aduh, ngeri-ngeri sedap nih. Ngeri-ngeri sedap juga. Apalagi kemarin ada gonjang-ganjing juga nih partai ini. Iya. Ada yang banding ya. Ada yang banding nih. Ya mudah-mudahan nanti sekembali Mas Anas sudah introspeksi dan ketemu keluarga, ini kan biasanya lebih moralnya juga lebih kuat ya. Dukungan keluarga ini kan jadi apa ya, senjata paling ampuh lah. Ya mau nggak mau harus diakui juga kalau Anas Urbaningrum ini aktivis juga politisi yang apa ya, rising star lah. Anak muda yang bisa menjadi ketua umum partai pertama Demokrat di era reformasi. Humble juga orangnya. Selain Caimin lah ya. Katanya sih kalau menurut orang-orang terdekatnya ya humble, terus kemudian care, terus ya apalagi sama generasi muda, sama aktivis-aktivis itu dia juga terbuka sama diskusi, terbuka pemikirannya, terus usulan-usulannya ataupun ya sering ngarahin juga. Ngarahin kemana nih? Ngarahin ke jalan yang baik lah. Iya gitu. pasti. Mungkin. Kita nggak tahu sih diskusinya. Belum pernah ketemu ya. Nanti belum pernah ketemu. deh. Mungkin pas Lebaran ini open house, supaya kita bisa coba menggali informasi. Pemikirannya. Berarti informasi yang pertama kita gali rumahnya di mana ya? Ya? Kan open house. Iya, open house-nya di mana? Ada di Jakarta. Punya rumah sih di Jakarta ya? Duren Sawit. Wah. Kan ketum PKN juga sering bilang, wah kalau dulu kami biasanya ngumpul di Duren Sawit. Oh, gitu. iya. Tempatnya Anas kan. Oh, berarti boleh nanti jadi sedekat itu ya? Hubungan ketemu nih. Mungkin. kan sangat diakui sahabatan banget. Oh iya, Mas Pidato belakang saya sahabat ya. Dan Pak Saswadika pun juga sangat yakin bahwa Anas bisa bangkit seperti Perdana Menteri Malaysia hari ini. Waduh, ngeri. Kayak Nelson Mandela, dari penjara menjadi pemimpin bangsa. Kalau dilihat soal penjaranya, Bung Karno juga keluar masuk. Ya tradisi pemimpin-pemimpin dulu kan di kasusnya beda, bro. Enggak, tapi itu tadi masalah ini kan yang diyakini oleh Mas Anas ini kan karena dia dizolimi. Iya. Kayak Anwar Ibrahim namanya. Ya. Itu kan Malaysia, itu kan kasusnya nggak cuma soal korupsi, tapi juga soal skandal seks. Oke. Tapi dia bisa menjadi Perdana Menteri di usia hari ini. Dan itu terhapuskan. Iya, bisa membuktikan, bisa bangkit. Iya. Dan Pak Pasak pun yakin Anas ini seperti itu, bisa bangkit dan menjadi pemimpin bangsa. Yakin usaha sampai. Ya kita tunggu ke depan bagaimana kebatinan dari Mas Anas Urbaningrum. Apakah akan fokus untuk mencemarkan pembersihan dari nama baiknya dia, atau dia akan melanjutkan cita-cita perjuangan politik dia buat anak bangsa. Ditunggu serangan baliknya. Ditunggu Mas lembarannya. Silakan kirim komentar kalian di bawah ini.